Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kepada kita semua. Kita jumpa lagi di malam hari ini tentunya di kegiatan pembelajaran yang salah satu afiliasi dari Sadar IGI, Learning Online Pon Nusantara atau Lontara edisi ke-55. Di mana malam hari ini mengangkat tema atau materi yang tentunya cukup menarik buat kita semua, yaitu belajar dari mana saja dengan Gaze with Co-Education, di mana akan dibawakan oleh narasumber keren kita, Ibu Arfiani Babai, SPD MPD. Beliau adalah Google Master Trainer dan juga ya Ketua SSLC ya dari Samsung. Beliau juga adalah tenaga pengajar dari SMP 4 Sungguh Minasa Goa. Dan insya Allah akan dipandu oleh diriku sendiri, PSPD Messi, tim Lontara, dan sekaligus tim inti dari Sadar IGI. Dan juga sebagai tempat mengajar saya adalah SMA 9 Sidrap. Baik Bapak Ibu guru hebat yang sama berbahagia di mana saja berada, marilah kita terlebih dahulu kita awali acara kita pada malam hari ini dengan terlebih dahulu bersama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Direktorat PSMK atas perkenannya untuk pemanfaatan Webex Event psmkwebex.com, dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman panitia Lontera dan seluruh panelis Lontera edisi malam hari ini yang sudah bergabung, yang insya Allah turut membantu jalannya kegiatan Pikon pada malam hari ini. Selamat bergabung teman-teman, terutama Teh Umi yang semuanya telah mengambil andil seluruh kegiatan kita. Tanpa kehadiran beliau dan partisipasi beliau, kegiatan ini tidak akan berlangsung. Juga kami ucapkan dari teman-temannya selamat datang dan selamat bergabung dari afiliasi Sadar IGI, Kelor COC, Sultra Cerdas, Gelora Jatim, Gosmar, Tanah Doang, dan lain-lain yang tak sempat kami sebut satu persatu. Dan teristimewa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Arfi, Ibu narasumber yang atas perkenannya pada malam hari ini dan kesediaannya untuk berbagi dan sharing ilmunya. Tentunya sangat kita butuhkan di masa pandemi seperti saat sekarang ini. Serta tentunya tak lupa kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih tak terhingga kepada seluruh partisipan Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada dari seluruh Nusantara yang sudah bergabung pada malam hari ini. Selamat bergabung dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini ada mendapat nilai tambah bagi kita, dan yang tak kalah pentingnya bahwa semoga segala aktivitas kita pada malam hari ini senantiasa mendapat rahmat dan nilai ibadah. Selanjutnya kami sampaikan bahwa kegiatan pada malam hari ini akan berlangsung kurang lebih 2 jam ke depan dan diisi dengan sesi pertama dengan pemaparan materi dari narasumber, dan setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Perlu kami sampaikan bahwa pada malam hari ini kita menggunakan Webex Event dan tentunya para partisipan tidak dapat mengaktifkan mikrofon selama pemaparan materi oleh host dan narasumber. Pada sesi tanya jawab nanti, apabila Bapak Ibu akan bertanya dan membutuhkan bantuan, maka kami persilakan untuk tekan tombol raise hand atau angkat tangan untuk diaktifkan mic-nya oleh host maupun oleh panelis. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa mengaktifkan pesan ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kami ingatkan, jangan lupa Bapak Ibu di akhir sesi nanti kami akan menyiapkan absensi. Dan sebagai catatan bahwa pada malam hari ini tim Lontera juga akan menyediakan e-sertifikat bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk membagi rezekinya dengan memberikan sedikit ya donasi kepada teman-teman kita, sahabat kita, saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa bencana di Sulawesi Barat, dengan berdonasi seikhlasnya berapapun itu nilainya. Mungkin sedikit bagi kita tapi orang lain sangat memaknai dan sangat berguna. Silakan salurkan ke rekening Mandiri 17400
1090482 dan akan kami share nanti di kolom chat. Untuk tidak berlama-lama Bapak Ibu, kami langsung saja persilakan kepada Ibu narasumber kita pada malam hari ini untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu. Oke. Terima kasih Pak Dirang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Malam ini kita berjumpa kembali di Sadar edisi 55 ya Pak Dirlan ya? Lontara edisi 55 Ibu. Oh ya, sorry. Lontara edisi 55. Sorry. Kalau Sadar insya Allah ya, 164. Lontara edisi 55. Sangat berbahagia, terima kasih Pak Dirlan. Malam ini saya diberikan lagi kesempatan untuk bisa berbagi dengan Bapak guru hebat Nusantara. Kali ini kita akan berbicara tentang belajar dari mana saja dengan menggunakan akun G Suite for Education yang berdomain Belajar ID. Oke, saya coba share. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Arfiani Babai. Keseharian saya di SMP Negeri 4 Sungguh Minasa Kabupaten Goa. Ya, ini sedikit identitas saya. Pak Dilan, mohon maaf, ini pas karena ada penodongan jadi maaf di slide-nya lupa mencantumkan logo Lontara. Lontara. Iya. Iya. Oke, tidak sorry. apa-apa dimalu. Oke. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan malam ini. Alhamdulillah kita masih sama-sama diberikan kesehatan untuk sama-sama menimba ilmu. Bapak Ibu, status saya di sini sebagai Google Master Trainer dan Google Certified Educator Level 1. Namun bukan berarti saya adalah sumber dari segala pengetahuan tentang akun yang berdomain Belajar ID. Bapak Ibu bisa membaca lebih jauh, memahami lebih jauh tentang apa sih akun Belajar ID yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu melalui website Belajar ID. Oke. Nah, akun pembelajaran untuk mengakses ya akun G Suite yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tepatnya tanggal 11 Desember ya, 11 Desember hari Jumat 11 Desember 2020 tahun kemarin itu diperuntukkan untuk adalah akun pembelajaran untuk mengakses berbagai macam aplikasi pembelajaran, terutama di masa pandemik seperti yang kita sedang alami sekarang. Yang kemarin sedianya di semester genap kita sudah harus tetap muka, ternyata kembali dengan kondisi yang tidak memungkinkan, kita kembali belajar dari rumah. Nah, akun pembelajaran ini merupakan akun elektronik dengan domain Belajar ID yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Nah, tujuan pembuatan akun pembelajaran ini di mana yang pertama itu dapat mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi terutama ya, kemudian mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, siapakah sasaran akun pembelajaran itu? Sasaran untuk akun pembelajaran meliputi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang terdiri dari peserta didik itu mulai dari SD dan program paket A itu kelas 5 dan 6. Kemudian untuk SMP program paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9. Untuk tingkat SMA dan program paket C itu mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. SMK kelas 10 sampai kelas kok kelas 13 kelas 12 ya? 13 ya ada ya SMK? Ada. Oh iya, oke, sorry. Iya.
SMK kelas 10 sampai kelas 13 dan SLB kelas 5 sampai dengan kelas 12. Selanjutnya untuk pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan tenaga kependidikan, yaitu kepala satuan pendidikan dan operator. Nah, Ibu, mengapa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat bentuk akun Google? Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Mohon maaf, kita ada di lingkungan akun Google sekarang. Jadi akun dari sekian banyak akun yang bisa kita gunakan, salah satu yang menjadi pilihan itu jatuh pada akun Google, di mana yang pertama akun pembelajaran otomatis mendapat akses ke aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran dalam G Suite for Education yang siap pakai dan telah banyak digunakan oleh publik. Ya, kenapa ini menjadi salah satu pilihan? Karena Bapak Ibu semua tahu, dimanapun kita untuk mengakses dan untuk akun Google itu bisa kita akses dari berbagai macam perangkat, ya, dan sangat mudah untuk diaplikasikan itu. Kemudian pembuatan dan penggunaan akun pembelajaran ini bebas biaya. Nah, kalau Bapak Ibu yang punya domain sekolah yang punya domain SCH-ID yang menggunakan G Suite dengan domain SCH-ID itu yang berbayar. Untuk G Suite for Education sendiri itu ada yang berbayar dan kebetulan diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu secara gratis yang bisa kita gunakan dengan berbagai kelebihan. Sebentar kita akan bicarakan itu. Kemudian penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran G Suite for Education itu semuanya bebas biaya, ya. Jadi semua yang kita peroleh itu semuanya bebas biaya. Sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi. Dan yang terakhir adalah akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemendikbud serta berbagai aplikasi pembelajaran lainnya di luar ekosistem Google. Nah, untuk jenis-jenis aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dengan akun pembelajaran itu salah satunya adalah pos elektronik atau email, kemudian penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik, pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik, penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik, pelaksanaan proses pembelajaran secara daring baik secara sinkronus maupun asinkronus. Kemudian rumah belajar Kemendikbud untuk materi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih tahu daftar lengkap aplikasi pembelajaran yang dapat diakses menggunakan akun pembelajaran, dapat Bapak Ibu lihat di website Belajar ID. Ini di bawah ada tertulis, maaf ini karena dia otomatis ya. Jadi ini warnanya di bawah langsung berubah jadi warna biru. Bisa langsung diketik lewat pencarian Google. Ketik saja langsung belajar.id, itu Bapak Ibu bisa mengakses semua daftar-daftar lengkap aplikasi pembelajaran yang bisa diakses untuk menggunakan akun pembelajaran. Baik. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran? Bapak Ibu bisa menghubungi, yang pertama Bapak Ibu bisa menghubungi operator satuan pendidikan Bapak Ibu, kemudian masuk ke laman pd.kemdikbud.go.id itu. Kemudian setelah masuk laman tersebut, operator satuan pendidikan memilih tombol unduh akun. Jadi sangat mudah sekali. Tidak ada alasan bagi semua operator untuk tidak mendownloadkan, tidak mengunduh akun pembelajaran yang sudah diberikan. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan ke teman-teman operator di satuan pendidikan Bapak Ibu untuk mohon bantuannya. Jika sampai dengan hari ini masih ada yang belum mendapatkan, bisa menghubungi operator satuan pendidikannya masing-masing. Ya, sangat mudah dan tidak makan waktu, meskipun dengan sambil bekerja, sambil buka sambil buka tab tidak sampai 5 menit untuk mengunduhnya.
Kemudian operator satuan pendidikan mendistribusikan akun pembelajaran tersebut kepada setiap pengguna akun pembelajaran di satuan pendidikan yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu, dari operator didistribusikan ke Bapak Ibu guru, ke tenaga administrasi maupun ke peserta didik yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu. Untuk mengaktifkan akun pembelajaran, pengguna menggunakan user ID dan password akun pembelajaran untuk login di laman mailgoogle.com. Kemudian Bapak Ibu setelah diaktifkan, Bapak Ibu seperti biasa masuk dengan user ID yang sudah diberikan, yang nanti akan ada dari operator sekolah Bapak Ibu, silakan dihubungi bagi yang belum mendapatkan. Kemudian masuk dengan password yang diberikan. Setelah itu lanjut, Bapak Ibu akan bisa lanjut dengan setelah mengganti password, ya, password yang diberikan bersama ID yang download dalam dokumen CSV yang berisi nama akun Bapak Ibu, ya, user ID-nya dan passwordnya. Jadi pada saat mengaktifkan, Bapak Ibu harus lanjut dengan mengganti password terlebih dahulu. Ketika Bapak Ibu masuk dan tidak mengganti password, otomatis akan terblokir akunnya. Kemudian yang kelima, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan pengguna akun pembelajaran serta mengganti mengganti password. Oke. Jadi setelah menyetujui, Bapak Ibu harus mengganti passwordnya. Sorry. Nah, penggunaan akun pembelajaran itu bersifat opsional, ya. Jadi ya pilihanlah bagi kita, kalau memang ingin menggunakan silakan, ya bagian tidak karena ini opsional pilihannya. Tetapi bagi saya kalau kita diberikan gratis, kenapa tidak? Ada banyak masing-masing akun yang kita gunakan itu ada kelebihan, ada kekurangannya, ya. Jadi ya apa salahnya jika kita menggunakannya juga, kita mencoba juga mempelajari semua fitur-fitur yang ada di dalam yang bisa kita manfaatkan. Nah, dalam hal ini akun pembelajaran itu jika tidak diakses yang sudah diberikan oleh Kementerian Pendidikan, itu jika kita tidak akses, ya, oleh apakah itu oleh peserta didik, oleh pendidik, atau tenaga kependidikan di satuan pendidikan itu sama sekali sampai dengan 30 Juni 2021, maka akun pembelajaran tersebut akan dinonaktifkan secara otomatis, gitu. Nah, akan tetapi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menyarankan penggunaan akun pembelajaran karena, nah ini yang banyak dipertanyakan oleh beberapa teman kemarin pada saat kita melakukan pengimbasan, ada dampak dari ketika kita tidak menggunakan, ya. Sebenarnya ini adalah pilihan, ya. Tapi jika itu ada, kenapa tidak? Nah, sarannya kenapa kita harus menggunakan, yang pertama, akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemdikbud ke pendidik dan peserta didik, ya. Jadi Bapak Ibu, apapun nanti untuk akses jalur komunikasi, misalnya ada penyampaian apa, itu otomatis akan langsung ke dalam email kita melalui akun G Suite Bapak Ibu. Kemudian akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Materi dan informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya terkait bantuan pemerintah dan asesmen nasional, itu akan diberikan ke pos elektronik akun pembelajaran. Ya, makanya kenapa Kemdikbud menyarankan penggunaan akun pembelajaran. Untuk keamanannya, Bapak Ibu tidak dengan akun pembelajaran diatur sesuai dengan ketentuan memberikan informasi dan atau dokumen aktivitas akun pembelajaran. Kemungkinan adanya kelelahan dalam penggunaan dan atau penyalahgunaan data, informasi dan atau dokumen aktivitas akun pembelajaran itu. Jadi yang itu sangat dilindungi, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan koordinasi teknis perlindungan keamanan data dengan kementerian atau lembaga terkait,
ya tentang keamanan data, informasi dan atau dokumen aktivitas akun pembelajaran Bapak Ibu. Nah, ini mengapa harus dengan akun belajar ID? Nah, ini bisa kita lihat beberapa bulan ya. Saya tadi sudah menyampaikan di awal bahwa setiap akun yang kita gunakan itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Kita ke beberapa kelebihannya saja deh. Ya. Nah, untuk guru dan siswa, Bapak Ibu, sangat mudah digunakan. Ya, mengapa mudah digunakan? Karena terintegrasi dengan akun yang dapat diakses di berbagai perangkat. Ya. Jadi akun Google itu bisa diakses dari berbagai perangkat. Dari handphone, dari PC, dari laptop ya. Dari mana saja. Dan sekarang saya yakin setiap anak itu pasti memiliki gadget. Ketika kita mengaktifkan gadget pasti punya akun Google. Kemudian aman, update otomatis tanpa virus dan otomatis tersimpan. Fitur kolaboratif dan penyimpanan tanpa batas. Nah, ini Bapak Ibu untuk akun G Suite ya, untuk akun belajar ya, belajar ID, penyimpanan data di kelas dan rekaman tanpa batas. Itu nanti Bapak Ibu bisa lihat pada Drive. Bapak Ibu yang sudah punya akun, nanti bisa dilihat di penyimpanan drive-nya itu tanpa batas. Kemudian untuk pimpinan dan tim IT sekolah terintegrasi dengan satu akun untuk semua. Jadi bisa berkolaborasi, bisa bekerja untuk pengelolaan sumber-sumber belajar ya, dokumen-dokumen sekolah itu bisa dikerjakan bersama secara kolaboratif. Dan jangka panjang dapat diakses untuk semua. Nah, ini yang tadi bagaimana cara aktivasinya. Ya, tadi di awal saya sudah menyampaikan rinciannya. Jadi Bapak Ibu buka gmail.com, kemudian masuk menggunakan akun yang Bapak Ibu peroleh ya dengan domain belajar ID yang diperoleh dari operator sekolah. Setelah itu Bapak Ibu klik tombol accept-nya setelah membaca Google Term dengan service dan privasi policy-nya. Setelah berhasil join, ganti password dengan password baru yang Bapak Ibu buat sendiri, mudah untuk diingat tetapi sulit untuk diretas oleh orang lain. Jangan lupa catat password Bapak Ibu agar tidak mudah dilupa dan diupayakan untuk dihafal. Akun belajar Bapak Ibu sangat mudah digunakan. Nah, apa saja kelebihan ya Bapak Ibu, apa saja kelebihan akun belajar ID? Yang pertama, penyimpanan data tanpa batas. Di mana Bapak Ibu dapat menyimpan file tanpa batas di Gmail dan Google Drive Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan coba lihat. Fiturnya canggih, di mana fitur-fitur canggih Google Chat, Classroom. Jadi akun belajar ID di emailnya itu ada Google Chat-nya. Jadi kita bisa chattingan di Google Chat itu sama dengan kita menggunakan sosial media, sama dengan kita menggunakan chat melalui WhatsApp ya. Bisa mengirim file, bisa mengirim gambar, bisa mengirim dokumen ya. Tetapi di Google Chat ini tidak sama dengan penggunaan WhatsApp. Ketika kita mengirim dokumen itu semua otomatis tersimpan di dalam perangkat kita. Ketika kita menggunakan Google Chat tidak akan memenuhi ruang penyimpanan pada perangkat kita, baik itu smartphone ya maupun laptop, misalnya kalau menggunakan laptop. Kemudian Classroom dan Meet-nya, Drive-nya lebih banyak.
Yang ketiga, aman dan terintegrasi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena data Bapak Ibu aman, teratur, dan lebih terintegrasi dengan pekerjaan yang sedang Bapak Ibu kerjakan. Semua pekerjaan Bapak Ibu. Nah, ini untuk perbandingan kapasitas penyimpanan ya Bapak Ibu. Untuk kapasitas penyimpanan pada akun Belajar IT dengan kapasitas penyimpanan pada akun pribadi Bapak Ibu dengan gmail.com yang kita buat sendiri ya. Nah, kapasitas penyimpanannya untuk akun pribadi itu 15 GB, sementara pada akun Belajar ID kapasitas penyimpanannya tanpa batas. Nah, ini kapasitas penyimpanan filenya ya. Jadi di akun pribadi 15 GB, akun G Suite-nya tanpa batas. Kemudian untuk drive bersama, pada akun pribadi itu tidak ada drive bersama. Nanti Bapak Ibu bisa bandingkan pada akun Bapak Ibu sebelumnya yang menggunakan akun pribadi gmail.com dengan akun G Suite Belajar ID. Nih, sini ada, ini ada drive ya bersama. Jadi kita bisa kolaborasi dan menggunakan drive. Fitur Google Meet ya, untuk akun pribadi ini kelebihan pada akun belajar. Untuk fitur Google Meet-nya, untuk akun pribadi tidak ada ya, jadi tidak bisa angkat tangan, tidak dapat angkat tangan dan tidak bisa merekam rapat. Itu untuk akun pribadi. Kemudian untuk akun kelebihan di akun G Suite-nya sudah ada fitur untuk bisa raise hand, angkat tangan, dan merekam rapat di Google Drive. Dan perekamannya ini secara otomatis akan, jadi kita tidak perlu mengunduh. Begitu selesai kita tutup rapat, langsung di stop rekamannya, otomatis akan tersimpan di Google Drive kita. Jadi tidak perlu repot untuk monitor lagi, sudah otomatis. Rekamannya selesai, langsung otomatis tersimpan di dalam Google Drive kita. Itu salah satu kelebihan dari fitur Google Meet-nya. Kemudian video call di Google Classroom. Ini kita bisa video call di Google Classroom. Untuk akun pribadi tidak ada link Google Meet untuk kelas ya. Jadi di sini Bapak Ibu sendiri bisa membandingkan, bagi yang sudah menggunakannya, bagi yang belum nanti Bapak Ibu bisa coba. Dan untuk akun G Suite-nya, nih kita cepat membuat Google Meet untuk kelas. Jadi kita bisa video call di sini di Google Class-nya. Nah, kapasitas Google Classroom-nya untuk akun pribadi maksimal 20 guru dan 250 siswa dan tidak ada fitur undang wali. Kelebihan di akun G Suite, kita sudah bisa sama maksimal guru yang dapat kita undang itu 20 guru. Kelebihannya kita bisa mengundang sampai 1000 siswa di dalam satu kelas. Kemudian ada fitur undang wali untuk mendapatkan laporan dari untuk mendapat laporan wali ya maksudnya. Jadi jika ada penyampaian orang tua dari wali ya, wali dari peserta didik kita bisa tahu mana tugas yang belum masuk. Jadi semua laporan kegiatan yang aktivitas di dalam classroom itu ada laporannya ke wali. Jadi ada fitur. Nah, kelebihan lainnya pada penugasan di classroom, untuk akun pribadi tidak dapat impor nilai langsung melalui Google Form, ya. Tidak dapat impor nilai ke Google Form-nya, tidak dapat mode terkunci di Chromebook. Ini kalau yang menggunakan Chromebook ya, tidak ada cek originalitasnya. Nah, untuk akun G Suite itu terdapat fitur impor nilai ke Google Form, mode
terkunci. Jadi bagi yang menggunakan Chromebook ini ada mode terkunci ya untuk penugasan di Classroom. Kemudian bisa cek originalitas. Jadi originalitas pekerjaan peserta didik kita itu bisa dilihat ini benar-benar hasil kerjanya sendiri atau bukan. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk memindahkan data dari akun pribadi ke akun Belajar ID? Bapak Ibu untuk memindahkan data itu tidak otomatis data yang ada di akun pribadi Bapak Ibu otomatis akan masuk ke Belajar ID, tidak, tapi Bapak Ibu tetap buka drive google.com-nya, kemudian sign in dengan akun Gmail pribadinya. Di-download dulu di-download semua file atau folder ya yang ingin dipindahkan ya. Jadi download semua materi atau file atau folder yang ingin Bapak Ibu dipindahkan ke akun G Suite Bapak Ibu dengan cara klik kanan download ya. Dan setelah di-download filenya bisa dalam bentuk zip dan tersimpan di perangkat Bapak Ibu. Nah, file atau folder Bapak Ibu dapat yang sudah di-download itu dapat membuka file dengan folder, silakan di upload kembali di akun Belajar ID-nya. Nah, setelah download tadi, Bapak Ibu masuk kembali di drive google.com, kemudian masuk dengan akun Belajar Bapak Ibu. Ya, sama ketika kita mengupload file-file yang ada di drive akun pribadi kita, ya. Nah, setelah kita klik tombol upload, pilih file yang akan Bapak Ibu masukkan ke dalam drive Belajar ID. Nah, mungkin ini yang perlu kita pahami, bagaimana kita bisa menyaksikan disrupsi pendidikan ya. Barangkali ini yang bisa kita lihat untuk masalah pembelajaran jarak jauh. Ada data yang hanya bisa diakses di perangkat tertentu Bapak Ibu, tetapi dengan menggunakan G Suite for Education kita bisa mengakses data kita dari perangkat mana saja. Itu. Nah, masalah pembelajaran jarak jauh ini juga salah satu masalahnya, banyak kerusakan data atau hilang karena virus. Nah, dengan penyimpanan di drive yang tanpa batas, data kita insya Allah akan aman ya. Kemudian masalah lainnya, memori laptop penuh, memori handphone penuh, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, semua file-file pembelajaran Bapak Ibu silakan simpan di drive penyimpanan akun Belajar Bapak Ibu, dan tidak ada lagi keluhan semua kehabisan ruang penyimpanan di perangkat Bapak Ibu. Nih. Nah, Google for Education itu menginspirasi pembelajaran kapan saja, di mana saja. Mengapa? Karena perangkat digital pembelajaran itu sangat menginspirasi pembelajaran dengan akun G Suite for Education. Perangkatnya simple, aman, dan bermanfaat ya. Dengan Chromebook bagi yang berminat silakan. Mengelola pembelajaran kelas online yang sangat mudah dengan menggunakan Google Classroom. Nah, ini Bapak Ibu Google Suite for Education dan Chromebook ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini.
Chromebook-nya, ya bagi yang berminat silakan. Dan ini untuk pengguna G Suite for Education, ya 140 juta siswa dan guru menggunakan G Suite for Education, 40 juta ya, siswa menggunakan Chromebook, 100 juta siswa dan guru menggunakan Google Classroom. Nah, ini ada beberapa fitur ya penyimpanan di Google Suite for Education. Tempat kita untuk bisa berkolaborasi dari mana saja dengan perangkat produktif yang didesain untuk pembelajaran interaktif ya. Jadi fitur-fitur yang dapat kita gunakan, penyimpanan tanpa batas ya, terutama ini dengan Google Drive-nya, kemudian bebas virus ya, semua fitur dan keamanan berlapis. Pengguna dari 140 juta pendidik dan siswa menggunakan G Suite for Education sampai di Juni 2020. Itu data yang kita peroleh dari Google dan Revo Indonesia. Kemudian Classroom adalah dalam perangkat G Suite for Education itu yang sangat membantu pendidik ya untuk mudah membuat, menilai, dan mengumpulkan tugas, memberikan umpan balik dengan fitur penilaian yang terintegrasi. Jadi untuk Classroom-nya, fitur-fitur utama itu ada penilaiannya, yang penilaiannya secara otomatis bisa langsung bisa langsung diimport ya. Kemudian halaman kelasnya, bank komentarnya, dan cek keaslian tugas. Ini salah satu kelebihan fitur utama dari Classroom dengan akun G Suite. Nah, berapa Classroom Bapak Ibu? 100 juta siswa dan guru menggunakan Classroom sampai dengan April 2020. Ini data sampai dengan April 2020. Ya, kita juga bisa Bapak Ibu dapat dengan mudah bertemu dengan peserta didik kita lewat Google Meet yang diintegrasikan di Google Classroom ya. Jadi Bapak Ibu di Google Classroom dengan akun G Suite for Education itu Bapak Ibu sudah bisa langsung membuat link meeting di dalam kelas ya. Tuh. Kemudian fitur utama pada Google Meet, di mana Google Meet ini terkoneksi dengan siswa secara virtual ya melalui video call untuk membuat pembelajaran lebih bermakna. Nah, fitur utamanya video call-nya yang aman dan mudah Bapak Ibu, 100 peserta per panggilan, kemudian hanya pembuat meeting yang dapat mengeluarkan peserta lain dan menerima permintaan untuk bergabung di meeting. Tuh. Nah, Bapak Ibu, berapa yang sudah menggunakan Google Meet? Itu ada 100 juta peserta Meet setiap hari ya. Itu setiap hari peserta Meet. Jadi, pengaksesnya itu bisa sampai ratusan juta loh. Kemudian dengan Google Meet ya, Bapak Ibu dapat membuat link meeting ini di setiap Google Classroom ya. Yang pastinya memudahkan Bapak Ibu dan peserta didik Bapak Ibu untuk bisa bergabung. Baik. Ini ada satu catatan dari inovator ya, mindset untuk kita semua, bahwa
teknologi itu tidak akan pernah bisa menggantikan guru hebat ya. Jadi Bapak Ibu guru yang hebat saat ini berada di dalam room ini tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi. Tapi teknologi di tangan Bapak Ibu guru yang hebat akan menjadi transformasional ya. Nah, akhirnya selamat berlatih Bapak Ibu. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Pak Dirlan. Silakan Pak Dirlan. Oke, terima kasih Ibu Arpi yang telah mengantarkan materinya luar biasa malam hari ini. Untuk Bapak Ibu ada sekelumit ya mungkin tanda tanya yang terbesit dalam benak kita dan mungkin akan ditanyakan kepada Ibu narasumber kita pada malam hari ini. Kami persilakan dengan mengajukan pertanyaan dengan dua cara Bapak Ibu, bisa dengan mengetik di kolom chat. Silakan ketikkan pertanyaannya, nanti kami akan bacakan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu boleh mengaktifkan icon tangan ya, raise hand, yang ada di layar Android atau di layar laptop Bapak Ibu. Nanti akan mic-nya kami aktifkan dan bisa bertanya langsung kepada Ibu narasumber hebat kita pada malam hari ini. Baik, kita mulai Ibu Arpi. Ini ada pertanyaan yang ada di kolom chat. Ya. Ada ini, bagaimana cara mengaktifkan add-ons yang tidak berfungsi di akun guru.smk.belajar.id. Ini pertanyaan dari Pak Sapron ya. Silakan langsung Ibu Arpi. Bisa diulangi Pak Dirlan? Bagaimana cara mengaktifkan add-on tidak berfungsi add-onnya Bu di akun guru.smk.belajar.id. Iya. Iya, ada beberapa fitur memang penala dari luar itu yang untuk sementara saat ini, terutama untuk SMA dan SMK itu masih terkunci. Jadi ketika di situ Bapak Ibu diminta untuk menghubungi adminnya, ya boleh Bapak Ibu yang dari SMA atau SMK bisa menghubungi, ada call center yang ada di lampiran akun pembelajaran yang didownload dari operator Bapak Ibu. Ya, memang ada beberapa fitur penala luar itu yang belum bisa diaktifkan karena sistem di akun G Suite itu kita dikelola oleh Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, makanya ada beberapa fitur yang meminta persetujuan admin ya. Tapi bagi saya sendiri untuk di SMP sudah ada beberapa kok yang bisa saya aktifkan. Kemarin juga di pelatihan di batch 1 itu ada peserta kita, Ibu Ika sempat bertanya, ada Ibu Ika di sini ya? Ibu Ika sempat bertanya ke saya, ternyata di saya bisa diaktifkan. Jadi saya bisa menggunakan add-onnya. Jadi ada berapa memang penala dari luar itu dari ada memang yang belum diaktifkan. Jadi bisa langsung silakan dihubungi call center yang ada di daftar daftar unduhan yang diambil file CFC yang ada user ID-nya, bisa dihubungi operator sekolahnya, ada di situ, ada call center-nya, bisa dihubungi atau bisa langsung Bapak Ibu bisa langsung mengakses dari call center yang ada di website Belajar ID. Oke. Ya, makasih Bu Arpi, semoga Pak Sapon MM ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu dari pertanyaan Bapak atas jawaban dari narasumber kita pada malam hari ini. Silakan menghubungi call center. Nanti Bu Arpi di waktu yang kemungkinan nanti ya, kalau bisa diperagakan Bapak kepada Bapak kita, Ibu kita yang hadir pada malam hari ini penasaran yang mana sih yang dibilang add-on itu. Karena setahu saya bahwa add-on itu adalah sangat penting untuk membantu kita untuk memudahkan pekerjaan. Iya. Ya. Entar Bu ya, ini kita terima dulu pertanyaannya. Nanti Bapak Ibu yang ingin mendalami lebih jauh lagi, Bapak Ibu nanti bisa mengikuti pelatihan di batch 2 nanti yang akan nanti sebentar saya bisa bagikan ke sini link untuk pendaftarannya. Nanti saya bagikan ke Pak Dirlan, bisa
Bapak Ibu bisa mengaksesnya, bisa langsung daftar ke situ. Kita akan buka Nah. kembali pelatihan batch 2 di bulan Februari. Kalau untuk saya sendiri, saya sudah menjadwalkan mulai dari tanggal 10. Pendaftarannya sudah dimulai dari sekarang. Nanti saya akan bagikan di grup atau di room ini untuk link pendaftarannya. Oke, baik, itu sekedar informasi tambahan. Misalnya nanti linknya yang Bapak Ibu yang ingin berminat boleh mendaftar. Nanti linknya akan kita share di room chat atau di grup WA Lontara. Boleh, boleh. Oke, baik. Ibu Arfi, ini kita terima pertanyaan dari Bapak Imran Asnawi yang saat ini sedang raise hand. Silakan. Assalamualaikum Pak Imran. Waalaikumsalam, Pak. Halo. Oke, monggo Pak. Ya. Iya, silakan Pak. Ini Bunda sangat menarik materinya. Saya baru tahu juga kalau akun ini ada beberapa. Putus suaranya Pak Imran. Halo Pak Imran. Pak Imran. Halo Bapak, suaranya tak terdengar. Atau kita pending dulu Pak Imrannya ya, Bu Arfi. Iya boleh. Pertanyaan ini karena. Oke, boleh silakan Pak. Oke, Pak Imran nanti dibenahi dulu ya, mungkin gangguan jaringan atau mic-nya Bapak. Ya, putus-putus Pak suaranya. Halo. Kita pending dulu ya, tetap. Halo, bagaimana Pak? Oh, itu ada, sudah ada. Ya, halo Pak. Halo. Iya, sudah bagus Pak, silakan. Iya, halo, silakan. Ya. Jadi ketika masih ada guru yang belum. Halo, ya. Iya, lanjut Pak, lanjut. Lanjut Pak. Halo. Iya, halo Pak. Ya, ketika guru tidak mengaktifkan akunnya bagaimana Pak? Ya, halo. Iya, halo. Jadi maksud saya ketika kita sudah mengaktifkan, kemudian masih ada teman-teman yang belum juga mengaktifkan akunnya, apakah itu? Iya. Apakah itu akan berpengaruh ke siswa? Akun yang telah ya, termasuk siswa. Yang kedua, kan di situ di akun tadi kalau saya tidak salah lihat di situ kita bisa langsung masuk di Google Classroom. Iya. Misalnya masih ada akun belajar. Apakah kita juga bisa mengundang masuk kalau misalnya mereka belum mengaktifkan akun tersebut? Oh ya. Oke. Sudah Pak ya? Sudah ditangkap Bu Arfi dua pertanyaan Ibu? Oke, silakan langsung Bu. Ya. Oke. Terima kasih Pak Asnawi, luar biasa, pertanyaan sangat bagus dan ini memang dari pelatihan-pelatihan sebelumnya juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang sama bahkan di grup-grup WA. Untuk yang pertama dari pertanyaan Pak Imran, bagaimana dengan yang belum memiliki akunnya ya Pak? Iya Ibu, iya. Oke. Bagi guru ataupun peserta didik di sekolah Pak Imran yang belum memiliki akun itu boleh didata kembali, minta bantulah operator sekolah karena artinya dengan pekerjaan numpuknya operator kita kan tidak mungkin semuanya harus ke operator ya. Jadi kita bantu dari misalnya dari wali kelas lah atau bagaimana caranya kita bisa bantu operator kita untuk mendata kembali siapa-siapa peserta didik kita yang belum mendapat akunnya. Kemudian data itu diserahkan kembali ke operator sekolah. Dan nanti operator sekolahnya yang akan melaporkan ke call center yang ada di call center akun belajar ID di Dapodik sekolah, melalui Dapodik sekolah, ya. Itu caranya Pak Imran. Jadi dibantu operatornya untuk mendata kembali siapa-siapa yang belum mendapatkan akun belajarnya. Itu baik guru, pegawai administrasi maupun peserta didik.
Jadi data kembali, dibantu didata kembali, kemudian datanya diserahkan ke operator sekolah yang melaporkan ke admin Pusdatin untuk bisa ditindaklanjuti. Ya, itu yang bisa saya berikan informasinya. Kemudian yang kedua, apakah itu mempengaruhi? Tidak akan mempengaruhi Bapak Ibu. Ya, tidak akan mempengaruhi. Ketika kita mau buka classroom yang belum mengaktifkan atau belum punya akun belajar ID, tetap kita bisa mengundangnya ke kelas ya. Jika ada kendala bisa diinformasikan ke sama. Jika ada kendalanya bisa diinformasikan. Kemarin itu di akun SMA SMK ya, kayaknya masih ada fitur untuk mengundang yang belum menggunakan akun belajar ID itu kayaknya belum bisa, tapi sampai dengan kemarin diskusi kita di grup master trainer itu kayaknya sudah ada di solusinya, sudah diberikan dan itu sudah dibuka oleh admin Pusdatinnya. Itu sudah bisa. Jadi tidak ada masalah Bapak Ibu untuk mengundang peserta didik kita atau guru ya, mengundang peserta didik atau guru untuk berkolaborasi di classroom yang belum menggunakan akun G Suite. Tetap bisa diundang kok Pak. Itu. Sampai di situ saya kembalikan Pak Dirlan, silakan. Oke, makasih banyak Ibu atas ini. Selanjutnya satu lagi ada penanya dari Bapak Pak Hendro Cahyono, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Iya, gini Bu, mau bertanya, kan kita itu dapat akun ini gratis ya, kayak email biasa gitu. Nah, terus kalau misalnya kita tidak menjadi guru lagi, apakah akun belajar.id itu bisa digunakan gitu untuk selamanya? Atau hanya sebatas ketika kita menjadi guru aja gitu, untuk akun ini. Kemudian yang keduanya, misalnya kita udah tidak di sekolah itu lagi, tidak mengajar di situ, misalnya pindah ataupun pensiun, apakah akun belajar.id kita itu bisa dinonaktifkan oleh operator sekolahnya, atau misalnya dari pusat gitu, dinonaktifkan, itu gimana? Kemudian yang ketiga, untuk setiap siswa itu kan misalnya siswa SMP dapat domainnya @siswa.smp.belajar.id, dan kalau SMA dapat juga siswa.sma.belajar.id. Nah, apakah untuk siswa yang belajar dari SMP kemudian lulus dari SMP ke SMA itu akan dapat akun lagi atau meneruskan akun yang sebelumnya? Mungkin itu aja. Oke, makasih banyak Pak Henry Cahyono ya. Iya, baik Pak. Bapak dari mana Pak? Dari SMP 1 Cikidang, Sukabumi. Sukabumi, Jawa Barat Pak ya? Iya, Jawa Barat. Makasih banyak Pak. Oke, Bu Arpi saya kira cukup jelas, ini benar bagus sekali. Ini pertanyaan dari Pak Henry, silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Henry. Untuk keberadaan akun G Suite ya, untuk pertanyaan Bapak ini sangat bagus, tapi kemarin itu kita belum sempat, nanti saya akan teruskan apakah memang keberadaannya seperti itu, apakah setelah kita tidak menjadi guru, tapi akun ini penyampaian ke kami itu hanya ketika Bapak Ibu tidak mengaktifkan sampai dengan 30 Juni 2021 itu akan dinonaktifkan secara otomatis dari Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk selanjutnya pertanyaan Pak Hendrik ya, saya tampung dulu. Saya akan coba sampaikan langsung ke saya akan langsung ke master trainernya bagaimana keberadaan akun ya dari peserta didik di SMP, misalnya peserta didik dari SMP kemudian tamat lanjut ke SMA atau SMK, itu apakah dengan dia membawa akun yang sudah dimiliki atau di siswa SMA atau SMK ya Pak ya? Iya. Ya, oke. Jadi pertanyaan Bapak saya tampung dulu ya Pak ya.
Iya, baik. Saya tidak bisa, Oke. saya tidak berani memberikan jawaban yang memang benar-benar itu kita belum dapat info apakah memang seperti itu atau akan mendapatkan akun baru. Tapi yang jelasnya bagi Bapak Ibu yang sekarang sudah mendapatkan silakan digunakan saja. Ya, silakan digunakan saja akunnya. Apakah setelah kita tidak menjadi guru atau posisi Pak Hendrik sekarang apa? Guru ya? Status, iya guru. Ya, tapi kemarin juga kita itu ada saya sendiri, ada teman guru yang sudah pindah ya, sudah pindah tugas, tapi masih ada data di Dapodiknya itu kemarin masih dapat akun lewat sekolah saya itu. Ya, tapi mungkin kalau misalnya udah pensiun gitu, gimana tuh statusnya, tetap aktif atau tidak gitu? Oke, untuk status pensiun ya, ini saya tampung saja juga dulu ya. Jadi status pensiun ya, apakah tetap aktif atau bagaimana? Kemudian yang tadi siswa yang tamat ya dan lanjut. Ya. Oke, jadi saya tampung saja dulu ya Pak Hendrik ya. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya Pak Henry Cahyono ya. Baik, Bu Arpi, kita pindah ke pertanyaan melalui ruang chat. Ini ada datangnya dari Gusna Sardina. Ada 4 pertanyaan, ini luar biasa, ini banyak ini Bu, mohon bersabar. Boleh. Ini yang pertama, untuk akun siswa itu bagaimana cara mendapatkannya? Atau bagaimana cara melihat semua akunnya siswa biar dibagikan ke siswa? Itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua, untuk cara menggunakan atau mengakses di Januar, bagaimana ya Bu? Saya belum paham kalau untuk mencoret-coret. Januar. Terus yang ketiga, apa ya Januar itu? Memang ada di G Suite, ada Januar Bu, aplikasinya Bu Arfi, ada. Ini yang untuk mencoret-coret. Bukan Jamboard ya. Jamboard mungkin. Mungkin kita pindah yang pertanyaan kedua. Kita pindah ke yang ketiga Bu. Untuk akun G Suite itu kan sering ada masuk chat yang kita kenal masuk ke Gmail kita. Itu bagaimana ya? Apakah semua email kita itu semua tahu isi Gmail yang masuk? Nah, kalau mau dirangkum ini pertanyaannya, apakah semua notifikasi di Gmail itu semua orang bisa lihat Bu? Termasuk chat dan lain sebagainya. Nah, itu maksudnya mungkin. Terus yang ketiga, ini yang keempat ya. Untuk profil akun Gmail-nya bisa diganti foto kita ya Bu. Oke. Gmail atau G Suite? G Suite ini maksudnya Bu. Kalau Gmail kan bisa. G Suite ya bisa. Ya. Oke, silakan Bu. Silakan dirangkum sebisanya Bu. Oke, terima kasih Bu Dirlan. Iya. Ya, saya ke pertanyaan pertama dulu, bagaimana mendapatkan akun siswa untuk dibagikan ke siswa ya? Iya. Oke. Nah, untuk mendapatkan akun siswa seperti tadi, Bapak bisa hubungi operator sekolah ya. Ya, tapi bagaimana caranya lah Bapak menghubungi operatornya untuk minta bantuannya untuk mendownloadkan mengunduh akun G Suite yang sudah diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya melalui data Dapodik. Jadi operator sekolahnya, kemudian daftar yang sudah diperoleh bisa Bapak ambil, bisa diminta di operator sekolahnya untuk dibagikan ke peserta didik, apakah melalui perwaliannya, ya mungkin seperti itu pendistribusiannya. Kalau saya sendiri itu nanti akan dibagikan melalui perwalian masing-masing. Ya, jadi seperti itu Bapak. Untuk akun peserta didik itu sama, akun guru, akun peserta didik, akun admin itu ada pada admin operator sekolah Bapak Ibu.
silakan nanti hubungi operator sekolahnya masing-masing. Dan bagi yang belum mendapat akun, seperti tadi saya sudah sampaikan, bisa menghubungi call center yang ada di akun tersebut. Kemudian keberadaan Google Chat, yang notifikasinya sama Bapak Ibu, kita chattingan melalui bisa lewat grup, bisa chatting pribadi. Kalau kita chat pribadi otomatis tidak ada yang bisa melihat. Hanya kita dengan siapa yang Bapak Ibu kirimkan pesan tersebut. Sama dengan kita chattingan di WA, kita chattingan pakai Messenger ya. Jadi kalau kita tidak di dalam grup, itu sudah pastinya tidak ada yang bisa mengakses chat kita. Jadi kalau misalnya itu pribadi, kita hanya mau menyampaikan ke saya misalnya, atau ke Pak Dirlan, atau ke teman siapa yang Bapak mau kirimkan chatnya, yang ingin menyampaikan apa, silahkan. Itu privasinya terjaga kok Pak. Kecuali jika kita chatting di dalam grup, otomatis kalau ada di dalam grup ya pasti semua bisa melihat, sama dengan di grup WA, ya, sama di Messenger. Jika kita punya grup ya pasti bisa dilihat oleh publik, bisa dilihat oleh siapa saja yang ada di dalam grup itu. Itu. Dan yang terakhir mengenai profilnya, ya tadi ada pertanyaan kedua, kita pending dulu ya, saya kurang jelas tadi pertanyaannya apa. Kemudian yang ketiga, untuk profil bisa, profil Bapak Ibu bisa diganti kok dengan foto. Ini saya bisa perlihatkan yang punya saya sendiri ini sudah terganti, sudah dengan foto saya di akunnya. Jadi ada, bisa mana ya, saya ke sini kayaknya dulu. Sorry, nih ini kelihatan ya. Ini yang di pojok ini sudah foto saya, ini sudah terganti foto profilnya untuk akun G Suite-nya. Kebetulan ini yang akun saya yang sudah aktif. Udah kelihatan Bu Arfi? Oh, udah kelihatan. Ada di pojok paling atas, itu bisa. Jadi sama dengan kita mengganti foto di akun Gmail pribadi kita. Di akun G Suite juga bisa kita ganti. Caranya sama. Ya. Itu Pak Dirlan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Dirlan. Oke, makasih banyak Ibu. Semoga Ibu yang bertanya ya, Ibu Gusna, semoga bisa diterima dan bisa membantu Bapak Ibu kita yang mungkin mengalami sama dengan Ibu Gusna tadi. Iya. Kemudian ada ini tadi yang ini, cara menambahkan akun Gmail. Mungkin saya bisa share dulu Bu Arfi ya, cara menambahkan, ini ada pertanyaan, cara menambahkan siswa itu dengan cepat di Classroom, tanpa ribet, dengan cara mengundang siswa. Saya nggak bisa share Bu Li. Atau kita ini Bu, sambil saya siapkan share screen-nya untuk memberikan jawaban kepada teman. Ini ada pertanyaan dulu Bu. Kita terima lagi yang bertanya langsung dengan raise hand. Jadi silakan Bapak Ibu bisa bertanya dengan mengangkat tangan atau raise hand, bisa juga dengan menuliskan pertanyaan di room chat. Datanya dari Ibu Rukiah. Silakan Ibu. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seorang pengawas dari Kota Luk Sumawe. Bagaimana cara membuat akun? Pengawas kan tidak punya dapodik. Oke. Ada lagi Ibu? Nggak ada. Cuma yang kasih banyak Ibu pengawas. Alhamdulillah dari jauh sudah bergabung bersama dengan kami. Silakan Ibu Arfi. Ini juga ada pengawas saya juga bertanya dengan sama dengan pertanyaannya Ibu.
Dia ingin sekali menggunakan akun itu karena menarik, tapi pengawas tidak masuk di Dapodik, sementara yang diberikan akun itu hanya yang terdaftar di Dapodik, baik guru maupun siswa ataupun PTK. Silakan Bu Arti. Oke, terima kasih Bu Rukia. Untuk mudah-mudahan ini bisa membantu. Sebenarnya untuk mendapatkan cara membuat akun G Suite itu bisa kita buat sendiri Ibu melalui Gmail kita, melalui Google. Ibu bisa mengakses langsung. Tetapi itu berbayar ya Bu ya. Nah ini yang kita yang diberikan ini memang yang gratis. Cuman untuk selanjutnya saya bisa meneruskan pertanyaan Ibu ke master trainer kita dari Revo itu bagaimana kelanjutannya ya. Karena saya tidak bisa memberikan info lebih jauh, kebetulan kami belum punya akses ke situ Ibu. Nanti pertanyaan Ibu akan saya teruskan ya. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya. Oke, titipan Ibu jika ingin mengetahui lebih lanjut nanti Ibu bisa ikut pelatihan di batch 2. Siapa tahu nanti ada informasi-informasi terbaru yang bisa kami sampaikan. Iya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, silakan Pak Dirlan. Ya, baik Bu Arpi, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, ini ada tadi yang bertanya bagaimana cara menambahkan akun dengan setelah kita mendapatkan akun siswa dari admin sekolah, ya dalam hal ini tenaga yang bertindak sebagai admin sekolah itu adalah kepala sekolah, kepala tata usaha, dan staf TU dan operator. Jadi ini saya dapatkan dari operator sekolah. Ya. Jadi cara mengundang siswa, Bapak Ibu, kalau sudah kita dapatkan emailnya seluruh siswa setiap kelas seperti ini, misalnya ini saya mau menambahkan siswa di sebuah kelas. Jadi kita pilih di bagian anggota, masuk di bagian anggota, kemudian di sini ada undang siswa. Nah, di sini ada ketik nama email. Jadi seluruh email ini kita blok. Ini kita blok semua. Kemudian kita klik kanan atau Ctrl C ya, kita copy, lalu kita paste di sini. Tempel, kita paste atau Ctrl V. Nah, ini semua siswa di sini sudah masuk di sini. Ya, ini semua emailnya siswa ini sudah ada masuk di sini secara otomatis. Kemudian kita klik undang. Jadi cepat sekali Bapak Ibu. Nah, ini karena saya sudah mengundang semua yang ada di sini, ini saya peragakan karena semua kelas saya itu sudah saya undang seluruh siswa saya dan ini sudah bergabung semua Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang dibilang Ibu narasumber kita bahwa bedanya Google Classroom biasa dengan yang G Suite itu, di sini kita bisa undang wali. Nah, di sini ini siswa yang tidak ada undang wali ini menggunakan akun pribadi atau Gmail. Nah, seperti itu ya. Kita juga bisa mengundang dari siswa yang bukan akun belajar.id. Ini buktinya bisa. Jadi bisa juga kita undang. Oke. Itu barangkali Bu Arpi sebagai tambahan tadi yang Ibu tadi yang menanyakan tentang hal ini. Oke. Good. Mantap Pak Dirlan. Oke, sekarang kita lanjut ke Ibu Yuyuliah ya. Mudah-mudahan tidak salah baca ini, mohon maaf kalau ada salah penyebutan nama. Bu minta solusi akun belajar.id yang bisa masuk Google Classroom dan akses Google Form. Gimana ini maksudnya nih? Bisa diulang Pak Dirlan? Ntar. Mana tadi? Saya kehilangan. Minta solusi untuk akun belajar.id yang nggak bisa masuk Google Classroom dan akses Google Form. Ada akun belajar.id, Oh iya. Ibu, ya ini tidak bisa masuk di Google Classroom dan Google Form. Oke. Ibu Yuyu ya? Iya, Ibu Yuyu lah. Ya, Ibu Yuyu dari mana? SMA, SMK, apa SD? Belum, enggak jelas ini, bukan di room chat ini. Oh gitu. Iya, ada memang kemarin memang ada sedikit
kendala yang tidak satu organisasi, artinya domain yang berbeda. Ada kan untuk domain belajar ID ada dari SMP, ada SMA, ada SMK, ada SD. Nah, ada memang yang terkendala untuk mengundang masuk ke classroom, akses ke classroom itu untuk yang SMA itu sempat masih ada yang belum bisa mengundang siswa atau guru lain yang akunnya berbeda, artinya tidak menggunakan akun belajar ID, masih menggunakan akun pribadinya. Itu memang ada kendala kemarin. Tapi kalau tidak salah ini kemarin sudah ada solusinya dari master trainer kita sudah menyampaikan, itu sudah terbuka kok dari Pusdatinnya. Ya, itu sudah bisa, nanti dicoba saja Ibu. Kemudian apalagi satunya tadi Pak Dirlan ya? Google, ya. Untuk Google Form-nya itu ada pengaturannya sebenarnya. Jadi kalau misalnya dari si pembuat formnya itu harus mengatur. Jadi di sini ada aturannya. Saya coba Pak Dirlan bisa dibantu saya atau Pak Dirlan bisa? Ada apa, Bu? Dipindahkan, bisa dibantu pindahkan apa? Oh, presenter Bu ya? Oh, maaf. Bola dunianya berada di aku. Sekarang bola dunianya ada sama Ibu. Oke, silakan Ibu. Oke, saya coba bantu sedikit ya untuk. Nah, di sini kelihatan ya? Nah, iya kelihatan. Seperti biasa, sama seperti biasa kita buat. Saya coba masuk dengan form baru ya. Nanti di pengaturannya, Bapak Ibu, ini semua sudah bisa. Saya masuk ke pengaturan saja langsung. Ini yang harus dihilangkan centangnya, ya. Jadi jangan batasi untuk pengguna di kementerian yang kebetulan saya kan dari SMP. Jadi di sini ada. Jika Bapak Ibu membatasi ini, maka yang bisa masuk ke form ini hanya yang berdomain SMP. Yang bukan SMP otomatis tidak bisa. Nah, untuk menghilangkan itu, ini bisa dihilangkan centangnya. Ya. Jadi agar semua bisa mengakses formnya, hilangkan centangnya, jangan dibatasi. Itu. Pengaturan yang lain-lainnya sama, kecuali yang ini. Oke, kemudian simpan, seperti biasa. Oke, Pak Dirlan? Silakan. Oke, baik Ibu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ada di room chat. Ini saya langsung baca yang di bagian terkini, pertanyaan dari Ibu Ika Johan, Ibu, terkait dengan pertanyaan yang Bapak tadi ya, sebelum Ibu Ika. Ini Bun, mohon dijelaskan kembali apakah aplikasi add-on jika ingin diaktifkan untuk aplikasi tertentu, hubungi operator dari kementerian atau operator sekolah? Autocorrect. Ya, operator sekolah Ibu ya? Admin yang dimaksudkan di sini adalah admin Pusdatin, Pak. Oh, tapi Pusdatin. Ibu Ika untuk, ya, Ibu Ika boleh coba. Saya kemarin sudah bisa. Saya bisa add-on aktifkan autocorrect-nya. Nah, ini masalahnya add-on autocorrect-nya itu belum bisa untuk aplikasi generation. Iya. Generation, iya. Saya kemarin sertifikat juga seperti itu sih, tapi coba aja mungkin memang ada perbedaan untuk akun SMP, SD, SMA itu memang ada yang memang belum diaktifkan, ya. Oh iya. Ya, yang dihubungi itu dari admin Pusdatinnya Bu Ika. Ya. Bisa dilihat call center-nya, di operator sekolahnya atau langsung masuk ke website Belajar ID. Oke. Baik, Ibu Ika semangat. Iya, ini Bu Ika kemarin ya, kebetulan Bu Ika serta di. Karena saya bisa Bu, SMA bisa. Jadi SMA bisa. Karena saya bisa Bu. Iya, iya. Oke, kita beralih Bu ke chat berikutnya, datangnya dari Pak Samsudin Umar. Selamat malam Pak Samsudin Umar. Bertanya, saya telah membuka Gmail melalui laptop dengan akun guru pembelajar. Saat beralih ke HP Gmail tidak bisa akses. Bagaimana cara mengaksesnya? Terima kasih Bu. Silakan Bu.
Oke, terima kasih. Ini juga kendala yang kemarin ya, teman itu harus coba deh Bapak sinkronkan atau buka. Kemarin juga ada yang kebetulan kendalanya seperti itu, mungkin di handphonenya terlalu banyak akun yang aktif di dalamnya. Coba untuk menonaktifkan akun yang lain dan masuk dengan akun G Suite-nya. Tuh. Ya. Tapi di HP juga saya kira harus di daftar akun pembelajar.id. Kalau sudah diaktifkan itu sudah otomatis. Jadi nanti di handphone kita tinggal tambah akun. Nah, tinggal tambah. Iya, jadi masukkan minta akses ke Google, jadi klik Google-nya. Ya, seperti biasa, masuk ke akun Google-nya, masukkan email belajar.id. Ya, masukkan email belajar ID-nya, masukkan password-nya seperti biasa. Ya. Kalau misalnya tidak bisa diterima, berarti kebanyakan akun kemarin itu yang saya pelajari, kebetulan ada satu teman juga yang seperti itu kendalanya, tidak bisa diaktifkan, ternyata dia harus menonaktifkan salah satu akunnya. Jadi harus dinonaktifkan salah satu akun yang aktif lebih dari 3 di handphone. Iya. Jadi begitu Pak Samsudin Umar ya. Jadi banyak sih teman-teman juga mengalami begitu. Jadi solusinya Pak Sam harus ditambah akun di HP ya. Iya. Mungkin kalau ini kurang ya, kalau Pak Sam kurang membantu atas jawaban kami, Bapak bisa mengaktifkan raise hand ya untuk bertanya langsung ke Ibu narasumber kita. Boleh bertanya langsung. Apakah yang kami maksud itu sudah yang Bapak butuhkan, bahwa setelah kita aktifkan akun atau tambahkan akun di laptop, di HP pun juga harus kita tambahkan akun belajar.id. Tambahkan akun. Nah, nanti untuk beralih ke akun Classroom lama, yang akun pribadi, yang Gmail itu, kita tinggal mengetuk di sudut kanan atas di bagian Classroom itu ada foto kita di situ, atau akronim nama kita di sudut kanan atas, kita tinggal ketuk itu lalu kita ganti akun belajar.id. Begitu pula kalau misalnya dari belajar.id kita mau ganti ke akun lama, kita tinggal ketuk itu baru pilih lagi akun yang Gmail. Begitu seterusnya. Kalau misalnya ini kurang membantu, boleh raise hand Bapak. Ya. Oke, Bapak Ibu yang sama berbahagia,